นางสาวเอนามสมมุติอายุ Hey, 17 Hope ปี Gangs ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยรับสารภาพ เราวางแผนเข้าไปขโมยข้อสอบแกะในโรงพิมพ์อะ คะแนนแกดในรอบที่ผ่านมาต้องถือเป็นโมฆะนะครับ โดยจะจัดสอบใหม่ และเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเป็นระยะเวลา Seperti yang kamu udah tahu, rencana geng Bad Genius atau BG gagal setelah semua perjuangan yang berdarah-darah di episode sebelumnya. Meski kayak gitu, Bang tetap ngotot buat ngelanjutin operasi curang mereka. Sekalipun jawaban yang dikasih itu semuanya salah. Alasannya karena masa depan semua orang di geng itu udah hancur berantakan. Kecuali Lin yang masih bisa lanjutin sekolahnya di luar negeri. Terus di saat yang sama, Bang juga keceplosan. Dan praktis mengungkap kalau orang yang bocorin soal tindakan mereka di ujian steak, terus yang ngasih info media adalah Bang. Pat sempat emosi tuh pas tahu. Cuman gak bisa balas karena tindakannya yang dulu diungkit-ungkit. Jadi supaya masalah gak berlarut, mereka semuanya akhirnya mutusin buat ngelakuin voting. Kalau Gracie udah jelas ya bakal ikut apapun keputusan sang pacar. Sedangkan Pat setelah mikir sejenak, akhirnya udah bisa ngurus diri sendiri aja ya. Well, melihat keputusan ketiga temennya itu, Lin yang gak mau bohongin klien dengan jawaban palsu, akhirnya lebih mundur dan ninggalin mereka semua. Terus, begitu nyampe di rumah, langsung ngaku deh ke bokap soal semua yang udah dia lakuin bareng Pat, Bang, sama Grace. เราวางแผนเข้าไปขโมยข้อสอบแกะในโรงพิมพ์อะ Harusnya sih bokapnya marah ya. Cuman karena gak tega lihat anaknya kayak gitu, nangis sesenggukan sambil nyatain penyesalan dan permohonan maaf, bokap Lin akhirnya cuman bisa meluk buat nenangin putrinya. Habis itu, beberapa saat kemudian, Lin juga minta diantar sama bokapnya, yaitu ke kantor panitia ujian dinas pendidikan, karena pengen ngaku soal semua perbuatannya. Dan ini malah bikin bapak Lin jadi lega. Mungkin karena bokap orangnya nothing tulus kali ya, gak punya jabatan, gak punya bisnis yang bakal kepengaruh, makanya doi malah seneng lihat anaknya jadi orang jujur. Kalau Lin anak pejabat atau pengusaha kaya mah, mungkin udah disuruh kabur ke luar negeri ya, atau nyewa pengacara mahal-mahal buat limpahin kesalahan ke teman-temannya. Beneran gini gak sih? Jangan sampai cuma dugaanku doang. Well, setelah pengakuan Lin, pihak kepolisian langsung bergerak dengan cepat. Dan satu persatu yang terlibat mulai ditangkap, dari ibu musik dan anak buahnya sampai Bang. Sementara Pat dan Grace sebelum ditangkap, bokapnya udah lebih dulu datengin mereka buat ngirim anaknya ke Amerika untuk lanjut studi di sana. Nah, ini dia nih yang aku maksud tadi nih, solusinya orang kaya kalau anaknya kena masalah. Kalau solusinya orang miskin sih, dimasukin ke pesantren kan anaknya, biar tobat. Cuman ada juga sih orang kaya yang ambil solusi kayak gini. Yaudah lanjut, tanggung nih geng, sedikit lagi soalnya. Nah, singkat cerita, setelah disuruh pindah ke Amerika, Pat awalnya sempat nolak karena doi gak mau biarin pacarnya hadapin semua masalah sendirian. Cuman karena bokapnya janjiin pengacara terbaik buat Grace, Pat akhirnya mau juga. Meski salah satu syaratnya adalah harus pisah dengan Grace di detik itu juga. Dan ya, itu pun jadi akhir cerita cinta buat sepasang sejoli yang ini. Sedih ya. Tunggu, jangan mewek dulu. Soalnya bukan cuma adegan perpisahan kekasih itu yang mengandung bawang. Karena sewaktu di lokasi penyidikan, Grace dan Lin kan ketemu juga tuh. Lalu di momen itu, Grace jelasin kalau sebenarnya dia nggak pernah sepakat dengan semua yang mereka lakuin. Makanya apa yang mereka alami sekarang justru bikin doi sedikit lega. Meski insiden ini juga yang bikin orang tua Grace akhirnya larang anaknya berhubungan sama Lin. Dan ya, ini juga jadi penanda adegan perpisahan yang nyesekin di antara kedua sahabat itu. Yang mana setelah kepergian Grace, bikin Lin tumpahin air mata sejadi-jadinya di pelukan sang ayah. Meski begitu, di tengah semua kabar buruk yang menimpa para personil geng Bad Genius, rupanya ada satu kabar baik juga. Soalnya karena gak punya catatan kriminal, baik Lin maupun Grace, mereka ini cuma kena hukuman percobaan 1 tahun. Sedangkan Bang yang terbukti sebagai dalang dalam kasus pencurian dokumen negara, yang jadi headline di berbagai SMA karena pelakunya anak SMA, terpaksa harus mendekam di tahanan penjara selama 1 tahun. Dan tentu aja, ini bikin Lin di satu sisi jadi merasa bersalah. Cuman setelah ngobrol sama bokapnya,
soal Doi yang berkali-kali ngecewain, semangat Lin akhirnya balik lagi. Apalagi selain nenangin anaknya, si bokap juga jelasin kalau dia sebenarnya juga nggak setuju sama sistem pendidikan saat ini. Tapi Doi juga tetap berjuang dengan caranya sendiri, yaitu dengan jadi guru terbaik, supaya nanti murid-muridnya jadi orang hebat. Dan kalaupun gagal, seenggaknya dia udah punya Lin. Sebagai anak didiknya yang paling berhasil, ini tentu bikin Lin jadi seneng dan bangga. Makanya begitu diminta bantuan sama Bu Kepsek setelah dirinya ikut ujian kelulusan susulan, Lin dengan berani nolak tawaran itu. Meski hadiahnya adalah beasiswa luar negeri dengan kompetitor jempolan. Yang kalau berhasil nih, praktis bakal ngangkat nama sekolah juga. Tapi bukan cuma Lin yang berubah di momen ini. Pat yang dipindahin ke Amerika dengan nilai-nilai hancurnya karena nggak bisa bahasa Inggris, ternyata udah mulai berani juga ngambil resiko buat belajar dengan usahanya sendiri. Meski sebenarnya bapaknya berani bayar orang buat jadi joki ujian anaknya. Begitupun dengan Grace yang ikut audisi peran buat suatu pementasan. Doi dengan besar hati ngasih tahu para juri supaya nggak usah lulusin dirinya, kalau kualitas aktingnya emang dirasa belum cukup untuk bisa menangin slot peran tersebut. Ya, pada akhirnya semua orang memang bakal berubah karena sesuatu. Meski di saat yang sama, ada juga kesalahan yang terus terulang. Karena akar masalahnya nggak pernah kesentuh. Seperti beberapa orang mahasiswa kedokteran yang terlibat kasus kecurangan ujian, kayak Lin dan kawan-kawan. Ya ini sebenarnya kisah nyata sih yang justru jadi inspirasi buat penggarapan film dan series Bad Genius. Cuman ya bukan berarti di masa lalu gak ada produk sinema yang bahas tema serupa. Dulu ada kok, judulnya Perfect Score. Dibintangin sama Babang Chris Evans dan Scarlett Johansson yang merupakan mantan ensemble MCU. Tapi kayaknya kita belum bahas Bang deh. Padahal posisinya paling penting banget nih buat nutup cerita kali ini. Soalnya setelah sekian purnama berlalu, Lin kan akhirnya besuk Doi itu. Ya walaupun ditolak sih. Soalnya Bang masih kesel karena dilaporin. Apalagi pas ketemu, Lin dengan entengnya bilang kalau dia tetap bakal ngadu. Bahkan seandainya waktu bisa diputar kembali. Tapi pada akhirnya setelah digombalin, hati Bang akhirnya luluh juga sih. คิดถึงแบงค์คนที่ช่วยเด็กเก็บลูกโป่งในวันนั้น Apalagi tujuan kedatangan Lin ternyata bukan sekedar besuk doang, melainkan, waduh ada tawaran project selanjutnya nih. Yang ya kedengarannya rada SJW sih ya. Soalnya beda dengan kerjaan mereka sebelumnya. Rencana kali ini tuh bertujuan buat ngubah sistem pendidikan yang ada, gitu. Dan Pat sama Grace yang udah dikontak lebih dulu, semuanya sih pada setuju. Lalu, apakah rencananya? Jadi mereka itu bakal berjuang di jalan masing-masing supaya bisa dapat posisi di kementerian gitu. Jadi Lin ini bakal daftar jadi PNS dan sebisa mungkin bakal usaha masuk ring 1 Kementerian Pendidikan. Sedangkan Bang diminta belajar hukum supaya nanti bisa jadi Perdana Menteri. Soalnya meski punya catatan kriminal, bagi para anggota geng Bad Genius, Bang ini tetap satu-satunya orang yang dianggap mampu buat mengemban tugas sebesar itu. Ya awalnya sih Bang cuman senyum-senyum aja pas denger rencana itu. Aku juga ketawa dalam hati nih denger rencananya. เพราะแกเป็นคนโกงที่ฉลาดที่สุดไง หน้าที่นี้เลยต้องเป็นแก Cuman begitu detik-detik terakhir jam besuk mau habis, Doi akhirnya mengangguk ke Lin. Pertanda setuju dengan rencana itu. Dan tahu-tahu udah habis. Aku mencium aroma season 2 di sini. Cliffhanger kayak gini itu biasanya sengaja supaya orang penasaran. Yeay, kayaknya bagian pemasarannya si Pat nih. Bener, masa kalian gak sadar sih? Series ini judulnya Bad Genius bukan karena karakter Lin sama Bang aja yang jago ngapal dan gampang paham soal semua hal akademis. Grace dan Pat juga masuk hitungan. Yang jenius kan ada banyak jenisnya pop gengs. Grace nih misalnya, walaupun agak oneng, tapi kita nggak bisa sangkal, dia udah sukses nipu banyak orang dengan kemampuan aktingnya. Atau Pat, yang tanpa kemampuan persuasinya, Lin nggak bakal dapat klien. Lagian kalau kamu perhatiin, orang yang jerumusin dua karakter paling jenius di series ini, ya itu kan Pat, iya kan? Well, itu mungkin sisi positif yang disorot dari karakter ini.
yang seenggaknya nyadarin kita nih, kalau sebenarnya tiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Cuman gak semua orang dapat kesempatan buat ngembangin hal tersebut. Alasannya macem-macem. Ada yang karena gak punya privilege. Dalam hal ini, uang, kayak yang dialami Beng dan Lin. Sampai terpaksa ngembangin bakatnya ke jalan yang menyimpang demi lanjutin kesempatan buat mengenyam pendidikan. Ada juga nih yang walaupun punya segalanya, tapi dapat lingkungan yang gak suportif. Kayak yang dialamin sama Pet, dengan bapak yang ngekang banget, sampai yang gak bisa ambil keputusan sendiri. Terus, kalau ini si Grace, doi kan apa-apa mesti tanya dulu nih sama Pet. Kayak gak punya pikiran sendiri aja gitu ya. Dan hal yang paling menarik dari semua hal yang dibahas tentang cerita ini adalah karena semua hal itu ada di sekitar kita. Relate banget. Di Indonesia, masalah pendidikan kayak gini tuh udah ada juga. Bedanya paling ya di bahasanya doang. Dan semua solusi yang diambil pemangku kebijakan dari tingkat sekolah sampai nasional seringkali sama. Kayak bebanin semuanya ke siswa dan orang tuanya. Mulai dari pembayaran. Terus kalau ada masalah yang disalahin siswanya. Dan dengan gampangnya, disingkirin. Padahal ngapain sekolah dibikin kalau tiap ada siswa yang bermasalah langsung dikeluarin? Kan tujuan pendidikan memperbaiki masalah, bukan menghindari masalah, ya gak sih? By the way aku baru nyadar, kayaknya 4 karakter geng Bad Genius ini anak tunggal ya. Soalnya sampai episode 12 aku gak pernah lihat tuh ada kakak atau adek. Kecuali si Lin, itu pun saudara tiri ya kan?